Awe, Oh iya. sendiri gini. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Desember 2024 ini, media sosial dihebohkan dengan video viral seorang anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya karyawatinya. Peristiwa dalam video itu ternyata sudah terjadi sejak Oktober 2024. Pelaku dalam video, George Sugama Halim, kini sudah ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Timur di salah satu hotel di kawasan Sukabumi, Minggu 15 Desember 2024 malam. Bagaimana duduk perkara kasus ini dari mulai penganiayaan sampai tertangkapnya pelaku? (17 Oktober 2024), George meminta korban berinisial D mengantar pesanan makanan ke dalam kamarnya. Korban menolak karena ada pekerjaan dan ada perjanjian bahwa karyawan tidak mengantar pesanan makanan ke dalam kamar. Namun George bersikeras agar korban tetap mengantar pesanan makanannya ke dalam kamar. Karena ditolak, George pun menjadi marah. George kemudian melempar beberapa benda termasuk kursi dan meja kepada korban sehingga menyebabkan luka di area kepala. Insiden penganiayaan yang diduga dilakukan George kepada korban itu terekam dalam sebuah video. Video rekaman penganiayaan ini kemudian viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Ditambah kasus ini telah dilaporkan ke polisi sejak Oktober 2024, namun sayangnya tidak langsung ditindaklanjuti. Singkatnya, kasus ini pun akhirnya berlanjut. George ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat saat bersama keluarganya. Pihak keluarga pun persilakan penyidik menjemput George di hotel tersebut. Aibtu Zakaria yang dikenal dengan nama Jacqueline Chopper bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi kamar hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Saat pintu dibuka, polisi menemukan George tengah duduk di atas kasur sambil menonton televisi. Jacqueline memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian. Jos, ini dari yang dari mananya? Dari penyidik. Penyidiknya Pak Awe. Awe. Oh iya. Sendiri gini. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. George tampak pasrah dan gelisah yang menggaruk tangan kanannya berulang kali. Saat interogasi, George langsung menyerahkan sebuah tas kecil hitam berisi KTP miliknya. Usai penyelidikan singkat di kamar hotel itu selesai, George ditangkap dengan tangan tanpa borgol. Ia terlihat hanya mengenakan kaos berlengan pendek, masker, dan tas selempang. George kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan yang dilakukan terhadap korban. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin 16 Desember 2024. Karena perbuatannya, George terancam pidana penjara selama 5 tahun. Sejauh ini, George belum menjalani pemeriksaan usai ditangkap, sebab ia meminta didampingi oleh kuasa hukumnya. Ditetapkannya George sebagai tersangka mematahkan klaimnya yang sempat disampaikannya kepada D. Sebelumnya George mengklaim dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan terhadap D. Berdasarkan pengakuan D, hal itu diungkapkan George saat pertama kali menganiaya dirinya. Tak hanya pegawai, George Sugama Halim, anak bos toko roti itu, ternyata juga pernah menganiaya ibu dan adik kandungnya. Keterangan itu didapat dari pernyataan manajemen toko roti Lindaya Patisserie & Coffee pada Senin 16 Desember 2024. Penganiayaan itu diduga karena keterbelakangan kecerdasan yang dialami George. Manajemen Lindaya mengungkap berdasarkan hasil tes yang pernah dilakukan, George memiliki keterbelakangan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Akibat penganiayaan itu, ibunya mengalami patah tulang dan luka di kepala.
Sementara adiknya juga pernah mengalami luka di kepala seperti yang dialami oleh pegawai yang dianiaya George. Namun, menurut manajemen toko roti di Cakung, Jakarta Timur itu, sang ibu tidak melaporkan tindakan George ke pihak berwajib. Pegawai berinisial D pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai kasir di toko roti itu pada Oktober 2024 setelah ia mendapat kekerasan dari George. Tetapi keputusan itu membuat D mendapat masalah baru. Gaji terakhirnya di toko roti sebagai kasir tak kunjung ia terima. Dia mengaku tidak mengetahui alasan kenapa gajinya belum juga dibayarkan. Namun dia mengatakan sempat diminta datang ke toko oleh bosnya untuk mengambil gaji yang menjadi haknya. Akan tetapi ia enggan datang karena takut terhadap pelaku. Selain D, ada pula 3 pegawai lainnya yang juga belum mendapatkan haknya dari toko roti itu. Bagaimanakah kelanjutan kasus ini? Saksikan perkembangan terbarunya hanya di kanal YouTube Kompas.com.